Jadi kalau misalnya kita menggunakan narkoba, itu dampaknya itu bisa ke pertama sistem saraf pusat. Biasanya orang-orang yang menggunakan narkoba itu pasti timbul halusinasi. Bisa juga beberapa orang bisa menimbulkan kejang-kejang. The most favorite hospital talk in Indonesia. Oke Sobat Healthy semua, selamat pagi, selamat beraktivitas semuanya. Hari ini kita kedatangan tamu dari instalasi farmasi RSUD Kebayoran Lama, seorang apoteker yang berdinas di RSUD Kebayoran Lama, yaitu ada Mbak Rani. Selamat pagi Mbak Rani. Pagi Karnel. Iya, nama lengkapnya siapa nih? Biar teman-teman Sobat Oke. Healthy semua tahu. Nama lengkapnya sih Apoteker Maharani Pratiwi S.Far. Udah, baru itu doang. Oke, berarti hari ini kita akan berbincang dengan teman sejawat apoteker kita terkait nafza. Nah, kan sekarang kita ini Mbak Rani lagi memperingati Hari Anti Narkoba Internasional yang jatuh pada tanggal 26 Juni. Nah, kita akan berbincang sedikit terkait nafza ya. Boleh. Jadi sebetulnya yang pengen aku tanya, nafza itu apa sih Mbak Rani? Nafza itu sebenarnya singkatan Kak dari 3 jenis. Yang pertama narkotika, yang kedua psikotropika, yang ketiganya zat adiktif. Yang kalau kita lihat dari pengertiannya ya, narkotika itu adalah zat atau obat yang dari bahan tanaman atau tumbuhan, baik bersifat turunannya atau semi sintetisnya, memiliki khasiat untuk mempengaruhi kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan yang paling penting ini juga bisa menimbulkan ketergantungan. Kalau psikotropika itu dia adalah zat atau obat yang bersifat alamiah atau sintetik dan memiliki khasiat dalam kerja sistem saraf pusat, dan dia juga memiliki efek ketergantungan. Nah, kalau zat adiktif dia tidak termasuk ke narkotika dan tidak termasuk ke psikotropika, tapi dia bisa mempengaruhi kerja otak dan memiliki sifat ketergantungan juga. Wow, agak lumayan juga ternyata ya, Iya, sampai betul. mempengaruhi kerja otak. Betul. Oke Sobat Healthies, itu mungkin sedikit terkait pengertian dari nafza ya Mbak Rani ya. Oke, kemudian juga kan pada jurnal kesehatan masyarakat di tahun 2015 terkait penyalahgunaan nafza, itu disebutkan bahwa adanya tren peningkatan dari jumlah kasus, yaitu mencapai 5,1 juta kasus. Nah, itu di situ disebutkan bahwa penyalahgunaan itu terjadi pada usia mahasiswa dan juga anak sekolah. Betul. Namun pada jurnal buletin dari Kemenkes tahun 2014 itu ternyata ada pergeseran tren dari usia yang tadinya sekolah dan juga mahasiswa itu beralih kepada usia di atas 34 tahun. Nah, berarti ini agak lumayan juga ya Mbak Rani, ternyata tidak hanya kepada anak sekolah ataupun mahasiswa, tapi juga sudah merambah semua usia. Betul banget itu Mbak. Jadi memang kalau dulu waktu zaman kita sekolah kan ya, kita dibilangin nih hati-hati karena usia sekolah itu adalah usia rentan Iya betul. terhadap penyalahgunaan narkotika. Namun dari hasil penelitian atau survei yang dilakukan Kemenkes di buletinnya tentang penyalahgunaan narkoba atau narkotika, memang disebutkan ada pergeseran kasus yang paling banyak menggunakan narkoba atau menggunakan penyalahgunaan narkoba dari usia 23 sampai 34 atau bahkan lebih dari 34. Jadi memang sekarang jauh lebih luas perhatian betul. kita terhadap penyalahgunaan narkoba. Itu tidak hanya kepada adik-adik kita nih sekarang ya. Berarti terhadap juga teman sebaya kita nih. Kebetulan kita sebaya ya Kak. Teman sebaya, teman kerja, atau bisa pasangan juga. Iya, Ya, harus sangat diperhatikan ya, terutama mungkin dari teman-teman di lingkungan dan juga keluarga. Sebetulnya untuk klasifikasi sendiri, tadi dari narkoba, kemudian psikotropik, ya kan itu ternyata dari nafza tersendiri berbeda-beda. Nah, kalau untuk yang dapat menimbulkan zat adiktif itu yang seperti apa ya Mbak Rani? Contohnya. Oke, berarti kita bahas dulu dari penggolongannya ya Kak ya. Narkoba itu kan memang berdasarkan undang-undang dibedakan menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama itu dia memiliki daya adiktif yang paling tinggi dan penggunaannya sampai saat ini masih terbatas dalam penelitian. Yang kedua, golongan kedua, penggunanya atau daya adiktifnya juga masih tinggi, tapi dia bisa dimanfaatkan sebagai pengobatan. Tapi ingat, pengobatannya harus sesuai indikasi medis dan penelitian. Yang ketiga juga sama, daya adiktifnya sebenarnya sedang dan memiliki efek atau bisa digunakan di pengobatan dan penelitian. Kalau psikotropika dibagi menjadi 4 golongan. Golongan 1, 2, 3, dan 4. Golongan 1 ini dia daya adiktifnya tinggi
Dan saat ini penggunaannya masih dalam tahap penelitian karena belum ada pengobatannya. Kemudian yang kedua, daya adiktifnya tinggi, dia bisa digunakan di pengobatan. Yang ketiga juga sama, dia bisa juga untuk pengobatan. Dan keempat ini emang daya adiktifnya rendah, tapi dia memiliki efek pengobatan dan bisa juga untuk penelitian. Oke, berarti banyak sekali ternyata ya. Kalau untuk ciri-ciri klinisnya sendiri itu apa ya Mbak Rani? Ciri klinis dari orang-orang yang menyalahgunakan narkoba. Iya. Kalau dari artikel yang saya baca ya Kak ya, sama beberapa penelitian saya baca, pertama kita bisa kenali dari perubahan fisiknya. Perubahan fisiknya, kemudian yang kedua perubahan perilaku. Nah kalau perilaku tuh kadang-kadang orangnya bisa menjadi cenderung menyendiri. Oke. Cenderung menyendiri, kemudian emosinya tidak stabil. Yang ketiga itu kalau misalnya dia sudah ketergantungan, dia akan cenderung menambah dosis dari obat-obat atau narkoba yang dia gunakan, dan biasanya itu akan mendorong dia melakukan tindakan kriminal. Lebih berbahaya ya. Betul. Oke, baik. Agak lumayan juga ternyata ya Sobat Healthies dari penjelasannya Mbak Rani. Nah untuk selanjutnya kita akan berbincang lebih lagi terkait nabza ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Hospital. The most favorite hospital talking Indonesia. Oke, untuk selanjutnya Mbak Rani yang ingin saya tanyakan mewakili dari pertanyaan Sobat Healthy semuanya terkait dampak klinis ya untuk penyalahgunaan narkoba ini apa sih Mbak Rani? Dampak klinis berarti dampak kepada kesehatan ya? Iya betul. Jadi kalau misalnya kita menggunakan narkoba, itu dampaknya itu bisa ke pertama sistem saraf pusat. Biasanya orang-orang yang menggunakan narkoba itu pasti timbul halusinasi. Bisa juga beberapa orang bisa menimbulkan kejang-kejang. Itu dari sistem saraf pusat. Ada juga yang sistem jantung, itu bisa menyebabkan detak jantungnya bisa menjadi lemah. Detak atau denyut nadi bisa menjadi lemah. Kalau dari sisi pernafasan, itu bisa menyebabkan orang-orang yang menggunakan narkoba itu jadi sesak nafas. Kalau sesak nafas, hal yang paling membahayakan adalah henti nafas kan. Nah itu yang bisa menyebabkan kematian. Nah kalau orang-orang yang sudah overdosis, dia cenderung sesak nafas, bisa juga henti nafas, denyut nadinya melemah, detak jantungnya juga ikutan melemah. Nah kalau misalnya sudah masuk ke tahap overdosis, itu yang paling dihindari karena bisa meninggal, bisa juga penurunan kesadaran. Kayak gitu sih Kak. Kalau untuk pencegahannya sendiri terkait penyalahgunaan narkoba ini apa aja ya Mbak Rani? Pencegahan itu sebenarnya yang pertama, orang-orang yang kita baca nih di artikel-artikel, mereka menggunakan narkoba karena rasa ingin tahu. Yang pertama pasti jangan coba-coba narkoba tuh. Yang kedua dari lingkungan kita juga, lingkungan sendiri-sendiri, lingkungan keluarga itu juga harus diperkuat. Misalnya di lingkungan keluarga, perbanyak komunikasi dengan adik, kakak, saudara, atau orang tua. Kalau ada masalah sering cerita. Jangan pernah membuat keputusan narkoba itu sebagai pelarian dari masalah kita. Jadi kalau misalnya nih kita ngerasa capek, kita butuh zat atau sesuatu narkoba yang bikin kita selalu up nih, kan ada tuh orang-orang kayak gitu ya, apalagi kan public figure. Ya udah kalau capek istirahat dulu. Kalau misalnya kita ngerasa sedih terus nih, kita butuh sesuatu yang bikin kita simultan, ya udah jangan ke narkoba, kita ya nggak apa-apa nangis aja dulu, kalau nggak cerita ke temen atau ahli yang kita butuhkan. Iya, oke. Berarti tentunya dengan penggunaan obat-obat tertentu harus dengan sepengetahuan dan pendampingan dari medis ya Mbak Rani ya. Harus penggunaan obatnya harus menggunakan resep resmi dari dokter. Betul, itu sama-sama satu lagi, kan kita farmasi nih Kak. Betul. Yang pertama, kalau misalnya kita sebagai teman-teman yang bekerja di farmasi, pencegahan penyalahgunaannya kita screening dari resep, telaah obat, telaah resep. Resep yang diberikan itu atau resep yang dituliskan itu sudah benar nggak, sesuai nggak dari administrasinya, sesuai dari dosisnya, jumlahnya. Kemudian untuk teman-teman yang pengguna, kayak aku misalnya orang biasa nih mau beli obat, belilah obat-obat di sarana fasilitas kesehatan yang mempunyai izin, entah itu rumah sakit, entah itu apotik yang memang memiliki izin. Jangan batasi untuk pembelian yang toko-toko tanpa izin, terlebih lagi toko online yang tidak ada izinnya. Kan karena sekarang
aku juga sempat ada berita kan ya Kak, artikel kalau misalnya ada orang yang ditangkap karena membeli psikotropika secara bebas di, kalau nggak salah di salah satu e-commerce deh. Oke. Betul. Dan mereka alasannya tidak tahu kalau obatnya itu tergolong obat yang peredarannya dibatasi. Kan tuh kasihan banget ya, pada tujuannya untuk kesehatannya, tapi ternyata jumlahnya berlebihan, zatnya juga zat yang dilarang, dibeli, jadinya ditangkap, jadi dibatasi. Caranya mudah sih untuk melihatnya, pasti obat-obat narkotika psikotropika itu golongan obatnya obat keras. Ada lagi sih golongan satunya lagi, nah makanya itu yang dibatasi. Baiknya belinya di fasilitas kesehatan yang ada izinnya, sesuai resep dokter, dan sudah sesuai indikasi dari ahli-ahlinya, bisa dokter, bisa dokter spesialis kejiwaan atau yang lainnya. Oke, wow, luar biasa sekali Mbak Rani. Terima kasih Mbak Rani untuk kasih, perbincangan Kamel. kita hari ini. Mungkin harapan-harapan Mbak Rani ini gimana untuk kita teman-teman sejawat apoteker yang mungkin ada di luar sana, yang mungkin bekerja di toko obat atau mungkin di apotek-apotek ya, yang resmi tentunya ya. Untuk bagaimana kita juga dapat mencegah penggunaan nafza secara berlebih ya, dan juga tidak baik. Itu gimana ya Mbak Rani? Silakan Mbak Rani. Kalau kita dari segi, kita sebagai tenaga kesehatan ya, sama sejawat, yang pertama selalu pantau dan monitoring penggunaannya. Iya, betul. Jangan lupa pelaporannya ya, itu pelaporannya luar biasa soalnya. Iya, betul sekali. Terus yang kedua, jangan lupa melakukan edukasi sama konseling kepada pasien-pasien yang membutuhkan obat-obat jenis ini, karena memang ini obatnya memiliki efek yang tadi yang perlu diperhatikan, ketergantungan. Sama yang ketiga, kita sebagai masyarakat harus bijak menggunakan obatnya, dan bijak juga sih, jangan sampai penyalahgunaan. Iya, kalau Kayak ada gitu. yang tidak dimengerti, mungkin bisa tanya apoteker ataupun dokter di terdekat dengan rumah kita ya Mbak Rani ya. Betul, konsultasikan ke ahlinya. Itu Iya, yang paling siap. benar, konsultasi ke Oke. ahlinya. Ya, demikian ya Mbak Rani, perbincangan kita sangat menarik terkait nafza ini. Jadi mudah-mudahan dengan adanya Hari Anti Narkoba Internasional, dan juga dengan dimulai dari diri kita sendiri untuk sama-sama mencegah penyalahgunaan narkoba untuk kedepannya di Indonesia pada khususnya, dan mungkin di masyarakat internasional pada umumnya. Ya, demikian bincang kita hari ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk kita semua, untuk sobat healthy semua dimanapun Anda semua berada. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Kita bertemu lagi di next hospital. Bye-bye. Dah. The most favorite hospital talking Indonesia.